Fisika Dasar dari TPP 18 akan menampilkan video penerapan hukum Bernoulli pada cerobong asap. Nama saya Felicia Natania Gultom dengan NIM 123410016 dari Prodi Sains Aktuaria. Nama saya Nazwa Kaila Desmarani dengan NIM 123410017 dari Prodi Sains Aktuaria. Nama saya Devi Fazura dengan NIM 123410024 dari Prodi Sains Aktuaria. Nama saya Gina Natania Duananda Rifin dengan NIM 123410032 dari Prodi Sains Aktuaria. Nama saya Mutiara Sakura dengan NIM 123410036 dari Prodi Sains Aktuaria. Nama saya Nadia Sakila Hendri dengan NIM 123100037 dari Prodi Sains Aktuaria. Nama saya Mira Sari Ayu Purba dengan NIM 123410042 dari Prodi Sains Aktuaria. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan membacakan poin-poin yang akan dibahas dalam video ini, yaitu yang pertama, apa sih RBL itu? Yang kedua, apa sih hubungan fluida dinamis, hukum Newton 2 dengan hukum Bernoulli? Yang ketiga, bagaimana sejarah hukum Bernoulli dan apa rumusnya? Yang keempat, bagaimana hukum Bernoulli pada cerobong asap? Yang kelima, bagaimana sih cara kerja cerobong asap? Yang keenam, apa saja keunikan dan kelemahan dari cerobong asap? Yang ketujuh, saran dan contoh-contoh cerobong asap? Yang ke-8, apa tujuan dari praktikum cerobong asap ini? Dan yang terakhir, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan cerobong asap dan bagaimana prosedur percobaannya? Research-based learning ialah suatu bentuk belajar yang langsung menghadapkan mahasiswa dengan suatu atau sejumlah sumber belajar secara individual atau kelompok dengan segala kegiatan yang berkalian dengan sumber belajar. Jadi, dalam research-based learning, belajar bukan sumber belajar satu-satunya. Mahasiswa dapat belajar dalam kelas, dalam laboratorium, dalam ruang perpustakaan, atau bahkan di luar kampus, bila ia mempelajari yang berhubungan dengan tugas atau masalah tertentu. Research-based learning bisa dipakai dalam berbagai bentuk mata kuliah, seperti mata kuliah yang berdasarkan teknik pemecahan masalah, penemuan, dan penelitian. Zat di alam pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk benda padat dan bentuk fluida. Dalam kehidupan sehari-hari, fluida sering dikenal sebagai zat cair. Sedangkan dalam fisika, fluida berarti zat yang dapat mengalir. Hal tersebut menandakan bahwa bukan hanya zat cair yang termasuk dalam kategori fluida, melainkan gas juga dapat dikatakan sebagai fluida. Salah satu hukum dasar dalam menyelesaikan persoalan fluida adalah hukum Bernoulli. Dalam persamaan Bernoulli, mempunyai penurunan yang didasarkan pada hukum Newton 2 tentang gerak, yaitu F sama dengan M kali G untuk aliran sepanjang garis arus. Persamaan tersebut diturunkan berdasarkan beberapa anggapan sebagai berikut. Yang pertama, zat cair adalah ideal, jadi tidak mempunyai kekentalan. Yang kedua, zat cair adalah homogen dan tidak termampatkan. Yang ketiga, aliran adalah kontinu dan sepanjang arus. Yang keempat, kecepatan aliran adalah merata dalam suatu penampang. Yang kelima, gaya yang bekerja hanya ada berat dan tekanan. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli. Dia adalah seorang matematikawan dan seorang fisikawan yang lahir di kota Groningen, Belanda. Salah satu pemikirannya yang berpengaruh penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli itu sendiri, untuk mengukur prinsip aliran fluida karena tekanan. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida dapat menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida, dan hukum Bernoulli hanya dapat diaplikasikan pada zat cair mengalir. Prinsip dari hukum Bernoulli adalah apabila terjadi peningkatan pada fluida, maka tekanan aliran yang terdapat pada aliran fluida akan mengalami penurunan, atau dengan kata lain, akan menyebabkan penurunan energi potensial pada aliran fluida. Dalam bentuknya yang sudah disederhanakan, secara umum terdapat dua bentuk persamaan Bernoulli, yaitu yang pertama, berlaku untuk aliran tak termampatkan atau incompressible flow, dan dua, berlaku untuk aliran termampatkan atau compressible flow. Secara matematis, hukum Bernoulli dapat dituliskan seperti pada video dengan keterangan P sama dengan massa jenis fluida, G sama dengan kecepatan karena gravitasi, P1 sama dengan tekanan pada ketinggian 1, V1 kecepatan pada ketinggian 1, H1 sama dengan tinggi ketinggian 1, P2 sama dengan tekanan pada ketinggian 2, V2 kecepatan pada ketinggian 2, sedangkan H2 adalah ketinggian pada ketinggian 2. Hukum Bernoulli bekerja pada saat cerobong mengeluarkan asap. Bagian atas cerobong berada di luar ruangan dan terdapat angin yang berhembus di bagian atas cerobong. Akibatnya, tekanan udara di sekitarnya lebih kecil. Karena tingginya suhu ini, massa jenis udara mengecil sehingga bergerak ke atas.
Cerobong asap bagian bawah tidak dipengaruhi oleh angin sehingga memiliki tekanan yang lebih besar. Menurut prinsip Bernoulli, udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat udara yang bertekanan rendah, sehingga asap dari dalam bisa keluar melalui cerobong. Pada percobaan yang lebih terencana, di mana suhu dan kecepatan aliran dapat diperkirakan secara tepat, maka debit asap yang keluar dapat dihitung menggunakan rumus Q sama dengan C kali A, akar dari 2 kali G kali H, dikali TI kurang TE per TE. Keunikan dari cerobong asap. Cerobong asap memiliki bentuk yang minimalis dan unik sehingga asap yang dihasilkan tidak menyebar luas ke daerah sekitarnya. Cerobong asap juga memiliki fungsi yang ramah lingkungan yang tidak menghasilkan banyak polutan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Cerobong asap ini juga berfungsi untuk tempat produksi atau pabrik yang membuang limbahnya agar tidak menyebar ke daratan. Keunikan dari cerobong asap yang kita buat dibandingkan dengan yang lain adalah kami membuatnya dengan besi berupa kaleng dan ditambahkan dengan pipa di atasnya, sehingga seperti cerobong asap pada produksi barang atau pabrik. Adapun kelemahan cerobong asap yang kami buat yaitu adanya sisi-sisi cerobong asap yang kurang merekat, sehingga dapat memungkinkan asap akan keluar melalui celah-celah tersebut dan tidak keluar melalui pipa sebagai cerobong asapnya. Kekurangan lainnya juga terletak pada filternya. Akan lebih efektif apabila ditambahkan penyaring dengan bahan yang ada pada seperti karburator, sehingga pemurnian udara pun lebih maksimal dan tidak menimbulkan pemanasan global. Nah, adapun sarannya, agar asap keluar dari pipa sepenuhnya, maka perlu diperhatikan pada saat teknik pembuatannya. Pada saat teknik penempelan, harus diperhatikan keseluruhan pada setiap sisi-sisi bagian kaleng, agar tidak ada celah sedikit pun, sehingga tidak ada asap keluar dari manapun selain pipa yang dijadikan sebagai cerobong asap. Dan ini contoh cerobong asap dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan praktikum kali ini, yang pertama, mengetahui dan memahami penerapan hukum Bernoulli pada cerobong asap sederhana. Dan yang kedua, merancang alat pada cerobong asap sederhana dengan penerapan hukum Bernoulli. Alat dan bahan: pisau, lem lilin, korek api, pipa kecil, kaleng kecil, kaleng besar, kertas, spidol. Membuat lingkaran pada kaleng kecil seukuran pipa dan pada kaleng besar menggunakan spidol. Melubangi kaleng besar dan kaleng kecil yang telah ditandai spidol menggunakan pisau. Menyatukan kaleng besar dan kaleng kecil dengan lem lilin yang telah dibakar. Lakukan hal serupa pada pipa yang ditempelkan pada kaleng kecil. Membakar kertas tak terpakai, memasukkannya ke dalam kaleng besar. Asap naik ke atas melewati pipa.